Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat duhur Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Saya berharap kita semua pada kesempatan siang hari ini berada dalam kondisi yang terbaik. Terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan, hingga apapun yang kita lalui pada kesempatan yang sangat singkat ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan tentu kita semua berharap kebaikan itu akan senantiasa menyertai seluruh irama takdir kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan topik tip mengelola amarah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila ia dijahilin, apabila ia dinyinyirin, apabila ia dihina, apabila ia direndahkan, apabila ia difitnah, apabila ia dipojokkan, ia tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama, dia membalas dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Karena itu mohon maaf, ketika ada orang lain menghina kita, kita balas dengan hinaan balik. Ketika ada orang lain ngejahilin kita, kita balas dengan aksi serupa. Ketika ada orang menghina kita, membuli kita, memojokkan kita, kita balas dengan aksi serupa. Mohon maaf, berdasarkan petunjuk Allah tadi, kita belum termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Hadirin, tentu saja ini sangat berat. Tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidaklah sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan, meski juga tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Hal yang harus kita miliki agar setiap nyinyiran, cacian, dan makian orang lain yang terlempar kepada kita, kemudian kita ingin memiliki inner energy,
Kita ingin memiliki inner power, kita ingin memiliki inner teacher, atau kita ingin memiliki inner wisdom supaya punya kekuatan untuk menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Maka rekomendasi para ulama, setiap kita harus belajar mengelola amarah. Sebagai terpaan dari era media sosial, masyarakat kita sekarang terhantar pada suatu fase yang disebut dengan kaum sumbu pendek, mudah tertarik sekaligus mudah emosi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengelola emosi? Kita belajar pada seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah senantiasa bermimpi kalau Bilal bin Rabah itu seringkali dikejar-kejar oleh bidadari sorga. Bahkan dalam satu riwayat lain, Rasulullah sudah mendengar langkah kaki Bilal melangkah di dalam sorga. Pertanyaannya, apa yang Bilal miliki sehingga Rasul bermimpi beliau menjadi penghuni sorga? Ternyata Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang selalu menjaga dan memanjangkan wudhunya. Pertanyaannya, kenapa Bilal senantiasa menjaga wudhunya? Karena Bilal amarah di dadanya seringkali membuncah, emosinya seringkali terpantik di dalam hatinya. Kenapa Bilal seringkali amarahnya membuncah, emosinya begitu tinggi? Karena Bilal seringkali dibuli. Siapakah yang ngebuli dan ngehina Bilal? Adalah kaum munafikin pada waktu itu. Kenapa Bilal seringkali dibuli? Karena Bilal sahabat Nabi yang buruk rupa, tapi Nabi begitu mencintainya. Suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amarah di dadaku begitu membuncah, emosi di hatiku begitu sangat tinggi." Kata Rasul, "Kenapa wahai Bilal? Si fulan orang munafik menghina saya, si anu orang munafik ngebuli saya. Ya Rasulullah, saya ingin memarahi orang itu." Gimana kata Rasulullah? "Bilal, la tagdob, engkau jangan marah." Kenapa ya Rasulullah? "Walakal jannah, maka sorga untukmu." Lalu suatu ketika Bilal datang lagi pada Rasulullah. "Ya Rasulullah, amarah di dadaku begitu membuncah, emosi di hatiku begitu sangat tinggi." Kata Rasulullah, "Kenapa Bilal engkau amarah lagi? Kenapa engkau emosi lagi?" Kata Bilal, "Orang munafik itu lagi-lagi ya Rasulullah menghina saya. Orang munafik itu lagi-lagi ya Rasulullah ngebuli saya." Gimana kata Rasul? "Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu akan padam oleh air." Maka kata Rasulullah, "Idza ghadiba ahadukum," jika amarah membuncah di dalam dadamu, "falyatawaddu," maka segera kamu berwudu. Jadi hadirin, tip yang pertama agar amarah terkendali di dalam diri ini, jagalah wudu kita sebagaimana Bilal bin Rabah, karena menjaga wudunya dia diyakinkan menjadi penghuni surga. Lalu kata hadirin wal hadirat, "Ustaz, saya sudah berwudu, tapi amarah saya tetap membuncah karena orang lain terus deras menghina saya. Apa yang harus saya lakukan?" Ibu dan bapak, kata Rasulullah, setan amarah itu datangnya dari setan. Setan itu takut sama Allah. Maka idza ghadiba ahadukum, jika kembali amarah membuncah di dalam dada kita, kata Rasulullah, "Fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Segera libatkan Allah dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi tips mengelola amarah yang pertama adalah berwudu. Setelah berwudu, banyaklah kita membaca isti'adah. Kata ibu dan bapak, "Ustadz, saya sudah berwudu, saya sudah membaca isti'adah, tapi amarah di dada ini terus membuncah, emosi begitu sangat tinggi."
Ibu, bila sudah baca istiadah yang diawali menjaga wudhu, tapi kekeh masih ada emosi di dalam hati, maka kata Rasulullah, gonta ganti posisi. Jika amarah datang lagi berdiri, kita duduk. Bila duduk masih ada emosi, kita berbaring atau tiduran. Ketika tiduran kekeh masih emosi, maka kita jalan-jalan. Pasti ibu-ibu semangat atau sepakat ibu kalau supaya tidak emosi jalan-jalan. Sepakat bapak-bapak? Jalan-jalannya nanti ke Masjid Raya Al-Jabar. Tapi ibu-ibu mohon dengarkan, kata bapak-bapak, ibu-ibu yang baik itu adalah ibu-ibu yang tidak suka jalan-jalan. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu suka jalan-jalan, khawatir kaki ibu keseleo. Kalau keseleo nanti tidak ada sorga bagi anaknya. Maka ibu yang baik menjedog saja, jangan suka jalan-jalan. Jadi sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau sorganya istri di mana ibu? Di telapak kaki suami. Maka ibu, kalau suami ibu nendang, ibu jangan ngeles, sebab itu tendangan dari sorga. Jangan, itu mah namanya KDRT. Siapa kemarin artis yang ramai KDRT itu? Oh, bapak-bapak kenal, Lesti Kejora. Belajar dari Lesti Kejora ibu, kalau jadi istri jangan terlalu langsing, nanti mudah dibanting. Nah, jadi ibu-ibu yang baik, istri-istri yang baik. Jadi kembali tadi, agar kita amarah tidak membuncah, gonta-ganti posisi. Mohon maaf Bapak, ini ada cerita ringan. Ada sepasang suami istri mau tidur. Sebelum tidur sang istri ngecas handphonenya karena baterainya habis. Lalu dimatikanlah lampu kamarnya. Tiba-tiba setengah 12 malam, dari handphone istrinya itu ada notifikasi tirilik. Tirilik, bunyi apa itu Pak? Bunyi saya itu ya. Ada SMS, ada notifikasi pada handphone istrinya. Sang suami terganggu lalu bangun. Lalu dilihatlah handphone istrinya. Ternyata ada SMS yang tulisannya adalah beautiful. Suaminya marah sembari bertanya dalam hatinya, saha atau siapa tengah malam begini ada yang berani ngejapri ke istrinya pakai kata beautiful, beautiful segala. Dia bangunin istrinya bari melotot. Bangun, kata suaminya. Ada apa ayah? Kata suaminya, siapa ini tengah malam ngejapri pakai tulisan beautiful, beautiful segala. Lalu istrinya ngelihat handphone itu, kemudian ngomong sama suaminya, ayah, kata Rasulullah, kalau amarah datang lagi berdiri, ayah duduk biar tenang. Silahkan ayah baca handphone ini yang benar. Pak, pas dibaca ternyata tulisannya bukan beautiful tapi baterai full. Jadi bisa saja kalau lagi emosi, baterai full bisa menjadi beautiful. Maka gonta-ganti posisi kalau amarah lagi membuncah. Lalu setelah gonta-ganti posisi, kekeh masih ada emosi, kekeh masih ada marah. Warisan klasik kata para ulama, kalau amarah lagi membuncah, tarik napas. Tarik napas lewat hidung, keluarkan perlahan lewat mulut. Itu biasanya plong Pak. Sekali, tarik napas yang kedua kali, tarik napas yang ketiga kali. Tapi ibu-ibu, kalau ibu sudah narik napas yang ketiga kali kekeh masih emosi, segera ibu bapak tarik tunai. Insya Allah nanti plong ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tips mengelola amarah yang pertama berudu. Mengelola amarah yang kedua banyak baca istiadah. Tips yang ketiga kata Rasulullah, gonta-ganti posisi. Lalu bila setelah gonta-ganti posisi kekeh amarah masih membuncah karena hinaan dari orang lain datang bertubi-tubi kepada kita.
Suatu ketika Bilal pun datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, amarah di dadaku kembali membuncah. Emosi di hatiku begitu sangat tinggi. Kenapa Bilal? Kata Rasulullah. Karena orang munafik itu tiada henti terus memfitnah dan menghinaku. Gimana kata Rasulullah? Idza ghadiba ahadukum, jika amarah terus membuncah di dalam dadamu, kata Rasulullah, fal yaskut, maka kamu harus diam. Ibu bapak, janganlah amarah itu dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Janganlah amarah dititipkan di lisan kita hingga berbuah perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Janganlah amarah dititipkan di tangan dan di kaki kita hingga bisa berbuah perbuatan yang bisa melukai orang lain. Apalagi amarah dititipkan di status media sosial kita. Kalau amarah semakin membuncah, kata Rasulullah, falyaskut, diam. Bapak dan ibu sekalian, kata Bilal, saya sudah bisa diam ya Rasulullah. Tapi kenapa air mataku ini menetes membasahi pipi? Kata Rasulullah, Bilal, bersyukurlah bila air mata menetes membasahi pipi sebagai ekspresi menahan emosi hingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Sebab kata Rasulullah, di antara air mata yang diharamkan disentuh oleh api neraka adalah air mata yang menetes membasahi pipi sebagai ekspresi menahan amarah yang membuncah dan mengendalikan emosi yang tinggi di dalam hati kita. Punten, ibu-ibu pernah menangis? Pernah, saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini pernah menangis? Sehebat apapun laki-laki, pasti akan meneteskan air mata kalau matanya dicolok. Berbahagialah bila kita menangis karena kita menahan emosi kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah tips yang pertama bagaimana kita mengelola amarah dalam Islam. Berikutnya para ulama mewariskan kepada kita, di antara tips mengelola amarah itu adalah lisanan latifan. Coba diulang Bapak dan Ibu. Belajarlah kita menjaga tutur sapa kita itu santun. Belajarlah menjaga tutur sapa kita itu bersahaja. Kan kata Allah dalam Al-Quran, "Falyaqulu qaulan karima." Pada saat berbicara, kita harus berbicara sesuatu yang mulia dan memuliakan siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Tidak hanya itu kata Allah, "Falyaqulu qaulan ma'rufa." Pada saat berbicara, kita harus berbicara sesuatu yang baik dan memperlakukan siapapun lawan bicara kita dengan baik. Tidak hanya itu kata Allah, "Falyaqulu qawlan sadida." Pada saat berbicara itu harus berbobot, padat, berisi sehingga siapapun senang berbicara dengan kita. Sebab setelah berbicara dengan kita mereka mendapatkan ilmu dan pencerahan. Tidak hanya itu kata Allah, "Falyaqulu qawlan sakila." Pada saat berbicara itu harus prinsipil, harus jujur. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Bila ada kebenaran ingin disampaikan, tapi khawatir terasa pahit di telinga orang yang mendengarkannya, maka kemaslah kebenaran yang pahit itu supaya terasa manis di telinga orang yang mendengarkannya. Tidak hanya itu kata Allah, "Falyaqulu qawlan layyina." Pada saat berbicara itu harus lemah lembut dengan siapapun kita berbicara. Bade saluhurun sasami tenan kasahanapun. Tidak hanya itu kata Allah, "Falyaqulu qawlan maysura." Pada saat berbicara itu harus ringan sekaligus menghibur dan ngasih solusi atas masalah lawan bicara kita, sehingga siapapun yang punya masalah ketika ngobrol dengan kita menjadi ambiar, menjadi plong karena masalahnya ada solusi.
Satu lagi kata Allah, faliyaqulu qaulan baligha. Pada saat berbicara tuh harus komunikatif, harus nyambung ketika ngobrol dengan siapapun. Pertanyaannya, kenapa ngobrol kita bisa komunikatif dan nyambung? Karena kita turunkan keegoan dan kehebatan kita supaya bisa setara antara kita dengan siapapun yang jadi lawan bicara kita. Jadi agar kita punya kekuatan untuk merespon setiap cacian dan makian bertubi-tubi datang kepada kita. Lisanan latifan, latihlah dengan menjaga tutur sapa kita yang santun. Karena itu Bapak dan Ibu, jagalah lisanan latifan itu dari spektrum yang paling dekat dengan kita, dengan keluarga kita. Panggillah oleh Bapak, istri Bapak dengan panggilan yang mulia. Kata Bapak, cinta, kamu itu seperti sajadah. Kata istri Bapak, apa maksud lo? Aku itu ingin tiap malam beribadah terus di atasmu. Itu panggilan yang mulia. Coba Bapak manggil sama istrinya dengan panggilan apa? Ibu-ibu dipanggil sama suaminya apa, Bu? Sayang katanya. Jangan seneng dipanggil sayang. Sebab makanan yang jatuh belum 5 menit juga dipanggil sayang. Apalagi dipanggilnya say. Ibu jangan dulu seneng kalau suaminya manggil say. Takut maksudnya syaiton. Apalagi dipanggil bapak sama istri beb, jangan senang. Maksudnya itu beban ya. Kan konon ada kakek-kakek manggil sama neneknya. Sayang buatin aku kopi, sayang buatin aku susu, sayang buatin aku teh. Kata cucunya kakek, meni romen spring bed, nenek dipanggil sayang. Cek si aki lain romantis tapi aing poho deui saha ngaran ini maneh ya. Bapak dan Ibu sekalian, panggillah istri kita dengan panggilan yang mulia supaya di rumah tangga kita kultur yang berkembang adalah tutur sapa yang santun. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ada salah satu hasil riset seksama yang meneliti kenapa anak-anak SMK di negeri kita itu hobi tawuran. Diriset secara seksama, ternyata hasilnya itu karena dipantik oleh gaya komunikasi yang kasar. Anak-anak kita di SMK seringkali tawuran, itu dipantik oleh gaya komunikasi yang rasis, gaya komunikasi yang kasar. Ditanya lagi, diriset kembali, kenapa gaya komunikasi mereka itu kasar? Jawabannya menampar kita semua, karena mereka meniru gaya komunikasi orang tuanya di rumah. Bapak dan Ibu sekalian, kita seringkali gagal nyuruh anak kita untuk berbuat baik. Kata bapak, cepat ke masjid, sudah duhur, enjoy saja main game online. Kata ibu, teteh cepat tidur, sudah malam, enjoy saja nonton drakor. Kita seringkali gagal nyuruh anak kita berbuat baik. Tapi catat, anak kita tidak pernah gagal meniru apapun yang dipraktikkan orang tuanya di dalam rumah. Bila orang tuanya gaya komunikasinya kasar, jangan salahkan kalau anak-anak kita ngomongnya kasar. Dan jangan salahkan sekolah, jangan salahkan institusi pendidikan kalau anak-anak kita hobinya tawuran. Kenapa? Karena rumah tidak ngasih contoh yang baik pada kita. Karena itu Ibu dan Bapak, gaya komunikasi santun, gaya komunikasi respektif harus kita praktekkan di rumah kita supaya anak-anak kita niru apa yang kita lakukan. Sebab kalau nyuruh seringkali gagal, tapi anak tidak gagal melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada cerita terakhir. Ada bu guru bertanya pada anak yang terlambat datang sekolah. Kata bu guru, "Nak, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah?" Bu guru, karena ayah dan bunda di rumah berantem. Kata bu guru, kalau ayah dan bunda mau di rumah berantem, kamu jangan nonton. Kata anak itu, sulit bu guru. Sulit kenapa? Sebab bu guru, sepatu saya. Apa hubungannya dengan sepatu kamu? Yang kanan dipegang ayah, yang kiri dipegang ibu. Jadi kalau ibu dan bapaknya di rumah berantem, jangan salahkan kalau anaknya di sekolah juga
berantem. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengelola emosi kita, sehingga apapun cacian dan makian yang datang dari orang lain pada kita, kita punya inner energy, kita punya inner power, kita punya inner wisdom, kita punya inner teacher untuk qalu salama, menjawabnya dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Dengan demikian kita akan menjadi ibadur rahman, hamba yang dicintai oleh Allah. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.